Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen mata kuliah perkembangan peserta didik, Miss Khairahima. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramadhani. Saya akan menjelaskan ringkasan perkembangan peserta didik. Oke, yang pertama itu perkembangan individu. Pengertian tugas perkembangan. Definisi yang dikemukakan oleh Hafid Hars 1978 tentang tugas-tugas perkembangan, bahwa tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat tertentu dalam kehidupan individu. Keberhasilan pencapaian tugas akan membawa kebahagiaan dan kesuksesannya pada tugas selanjutnya. Tetapi sebaliknya, kegagalan menjalankan tugas perkembangan akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada individu, ketidaksetujuan oleh masyarakat, dan merupakan kesulitan untuk pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya. Yang B, sumber tugas perkembangan. 1. Kematangan visi. 2. Tuntutan masyarakat secara kultural. 3. Tuntutan dan dorongan dan cita-cita individu itu sendiri. Dan 4. Norma-norma agama. Setiap fase atau tahap perkembangan kehidupan manusia senantiasa berlangsung dengan sejalan dengan kegiatan belajar. Tugas belajar yang muncul pada setiap fase perkembangan merupakan keharusan dan idealnya berlaku secara otomatis. Yang C ada tugas perkembangan individu. 1. Tugas perkembangan fase bayi. Di bulan pertama dan kedua, bayi mampu melihat, mendengar, mencium, dan merasakan dengan segenap inderanya. Bulan ketiga, pada akhir bulan ketiga, bayi menegakkan dan menggerak-gerakkan kepala. Bulan kelima dan keenam, telungkup dan menggeser-geserkan badan. Bulan ketujuh duduk, bulan ke-8 merangkak, bulan ke-9 dan ke-10 mengangkat badan dan bangkit berdiri. Tugas ketiga ada tugas perkembangan fase kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak atau early childhood adalah masa perkembangan berikutnya, yakni dari usia setahun hingga usia antara 5 atau 6 tahun. Pada masa ini, perkembangan biologis berjalan pesat, tetapi secara sosiologis, anak masih sangat terikat oleh lingkungan keluarganya. Pada tahun kedua dan ketiga, anak mulai belajar sendiri, tetapi ketergantungan terhadap orang tuanya masih sangat besar. Anak berusaha memecahkan beberapa masalah yang dihadapinya dan hal tersebut berpengaruh terhadap perkembangan pribadinya. Yang ketiga ada tugas perkembangan fase kanak-kanak akhir dan anak-anak. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa perkembangan kedua ini yaitu 1. Belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain seperti lompat jauh, lompat tinggi, mengejar, dan menghindari kejaran. Dan yang kedua adalah membina sikap yang sehat atau positif terhadap dirinya sendiri sebagai seorang individu yang sedang berkembang, seperti kesadaran tentang harga diri atau self-esteem dan kemampuan diri atau self-efficacy. Lalu yang keempat, ada tugas perkembangan fase remaja. Pada masa remaja, seseorang telah berada pada posisi yang cukup kompleks, yaitu ia telah banyak menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya, seperti mengatasi sifat ketergantungan terhadap orang lain dan memahami norma pergaulan dengan teman-teman sebaya. Yang kelima, ada tugas perkembangan fase dewasa awal, yaitu pada masa dewasa awal atau yang dikenal dengan early adulthood, ialah fase perkembangan saat seorang remaja mulai memasuki masa dewasa, yakni usia 21 hingga 40 tahun. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa awal ini yaitu mulai bekerja mencari nafkah, khususnya jika tidak melanjutkan karir akademik. Selanjutnya ada memilih teman atau pasangan hidup atau berumah tangga, seperti memilih calon suami atau istri. Yang ketiga, mulai memasuki kehidupan berumah tangga, yakni menjadi seorang suami atau istri. Yang keenam, ada tugas perkembangan fase setengah baya atau dewasa madya. Pada umumnya usia madya atau usia setengah baya terjadi pada usia 40-60 tahun. Masa tersebut ditandai dengan adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental. Adapun tugas perkembangan pada fase setengah baya tersebut yaitu mencapai tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan secara lebih dewasa,
Membantu anak-anak yang berusia belasan tahun atau khususnya anak kandungnya sendiri agar berkembang menjadi orang dewasa yang bahagia dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir ada tugas perkembangan fase usia tua. Masa tua atau old age adalah fase terakhir kehidupan manusia. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa tua sesuai dengan kekurangan kekuatan dan kesehatan jasmanianya yaitu menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan dan kesehatan jasmanianya. Yang B, menyesuaikan diri dengan keadaan pensiun dan berkurangnya penghasilan atau income. Yang C, menyesuaikan diri dengan kematian pasangannya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi kelancaran tugas-tugas perkembangan. 1, ada pertumbuhan fisik remaja. 2, perkembangan fisik remaja. 3, kedudukan atau urutan anak dalam keluarga. 4, kesempatan bagi remaja untuk mempelajari tugas-tugas perkembangan. 5, motivasi pada seseorang. Dan 6, kelancaran tugas-tugas perkembangan sebelumnya. Oke, berikutnya ada tugas perkembangan remaja. Kehidupan pribadi, pendidikan, karir, dan kehidupan berkeluarga. A. Perkembangan kehidupan pribadi sebagai individu. Pengertian kehidupan pribadi dan karakteristiknya, yaitu kehidupan pribadi seseorang individu merupakan kehidupan yang utuh dan lengkap dan memiliki ciri khusus dan unik. 2, faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan pribadi, yaitu faktor utama yang memengaruhi perkembangan pribadi anak adalah kehidupan keluarga beserta berbagai aspeknya. 3, perbedaan individu dalam perkembangan pribadi, yaitu perkembangan pribadi setiap individu berbeda-beda pula sesuai dengan lingkungan di mana mereka dibesarkan. 4, pengaruh perkembangan kehidupan pribadi terhadap tingkah laku, yaitu tingkah laku seseorang juga dipengaruhi oleh hasil proses perkembangan kehidupan sebelumnya dan dalam perjalanannya berintegrasi dengan kejadian-kejadian saat sekarang. Yang kelima ada 5, upaya pengembangan kehidupan pribadi, yaitu kehidupan pribadi yang merupakan rangkaian proses pertumbuhan dan perkembangan perlu dipersiapkan dengan baik. B. Perkembangan kehidupan pendidikan dan karir. 1. Pengertian kehidupan pendidikan dan karir, yaitu kehidupan pendidikan merupakan pengalaman proses belajar yang dihayati sepanjang hidupnya, baik di dalam jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Sedang kehidupan karir merupakan pengalaman seseorang di dalam dunia kerja. Peristiwa seseorang remaja masuk ke dunia kerja itu merupakan awal pengalamannya dalam kehidupan berkarya atau berkarir. 2. Karakteristik kehidupan pendidikan dan karir, yaitu ada lingkungan pendidikan keluarga, masyarakat, dan sekolah. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kehidupan pendidikan dan karir. Ada faktor sosial ekonomi, faktor lingkungan, serta faktor pandangan hidup. 4. Pengaruh perkembangan kehidupan pendidikan dan karir terhadap tingkah laku dan sikap. Sikap remaja terhadap pendidikan sekolah banyak diwarnai oleh karakteristik guru yang mengajarnya. Guru yang baik di mata para siswa tidak hanya tergantung kepada keadaan guru itu sendiri, melainkan tergantung pada banyak faktor. Yang kelima, perbedaan individu dalam perkembangan pendidikan dan karir. IQ setiap individu berbeda-beda, maka hal itu akan berpengaruh terhadap pola kehidupannya di dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, kehidupan pendidikan akan sangat bervariasi atau berbeda-beda seiring dengan perbedaan kemampuan berpikir. Dan yang terakhir ada 6, upaya pengembangan kehidupan pendidikan dan karir. 1. Perkembangan karir remaja. Remaja yang dilihat dari segi usia mencakup usia 12 hingga 21 tahun. Menurut Ginsberg atau Alexander dan kawan-kawan pada tahun 1980, perkembangan karirnya anak remaja itu berada pada tahap eksplorasi, terutama subtahap tentang dan sebagian dari subtahap transisi. Yang kedua ada masalah yang dihadapi. Dalam proses perkembangan karir itu, remaja sering mengalami berbagai masalah dan hambatan. Masalah dan hambatan-hambatan itu dapat berasal dari dalam dirinya sendiri,
dari luar dirinya atau lingkungannya ataupun keduanya. C. Tugas perkembangan remaja berkenaan dengan kehidupan berkeluarga. 1. Pengertian kehidupan berkeluarga. Menurut Garrison, 1956 menyatakan bahwa dorongan seksual pada masa remaja adalah cukup kuat, sehingga perlu dipersiapkan secara mantap tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan. Karena masalah tersebut mendasari pemikiran mereka untuk mulai menetapkan pasangan hidupnya. 2. Timbulnya cinta dan jatuh cinta. Hampir setiap pemuda laki-laki atau wanita mempunyai dua tujuan utama. Pertama, menemukan jenis pekerjaan yang sesuai, dan kedua, menikah dan membangun rumah tangga atau keluarga. Alasan atau faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami jatuh cinta bermacam-macam. Antara lain adalah faktor kepribadian, faktor fisik, faktor budaya, latar belakang keluarga, dan faktor kemampuan. 3. Masyarakat dan perkawinan. Dalam masalah perkawinan, setiap masyarakat di dunia memiliki hukum dan aturan adat yang menjadi pedoman bagi setiap anggota masyarakat dalam menetapkan pasangan hidupnya. Terhadap masalah perkawinan, terdapat perbedaan pandangan antara laki-laki dan wanita. D. Implikasi tugas-tugas perkembangan remaja dalam penyalahgunaan pendidikan. 1. Pendidikan yang berlaku di Indonesia, baik pendidikan yang diselenggarakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah, pada umumnya diselenggarakan dalam bentuk klasikal. 2. Bimbingan karir dalam upaya mengarahkan siswa untuk menentukan pilihan jenis pendidikan dan jenis pekerjaan sesuai dengan kemampuannya, yaitu memberikan latihan-latihan praktis terhadap siswa dengan berorientasi kepada kondisi atau tuntutan lingkungan. 2. Bimbingan karir dalam upaya mengarahkan siswa untuk menentukan pilihan jenis pendidikan dan jenis pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Dan terakhir, penyusunan kurikulum yang komprehensif dengan mengembangkan kurikulum muatan lokal. Lalu ada 3. Keberhasilan dalam memilih pasangan hidup untuk membentuk keluarga banyak ditentukan oleh pengalaman dan penyelesaian tugas-tugas perkembangan masa-masa sebelumnya. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan anak usia dini dan anak usia sekolah. Yang pertama ada karakteristik perkembangan anak usia dini. A. Karakteristik umum anak usia dini. Usia dini merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan yang sangat menentukan perkembangan masa selanjutnya. Para ahli menyimpulkan bahwa pendidikan anak sejak usia dini dapat memperbaiki prestasi dan meningkatkan produktivitas kerja masa dewasanya. Secara umum, masa ini memiliki karakteristik atau sifat-sifat seperti unik, egosentris, aktif, dan energik. Lalu B, ada perkembangan kognitif anak usia dini. Piaget berpendapat bahwa anak berada pada tahap atau periode praoperasional yang deskripsi kemampuannya adalah sebagai berikut, yaitu dapat mengelompokkan sesuatu berdasarkan satu dimensi, seperti kesamaan, warna, bentuk, dan ukuran. C. Beberapa upaya memfasilitasi perkembangan anak usia dini. 1. Potensi fisik, yaitu melatih olahraga seperti senam dan keterampilan menari, melipat, dan menggunting, dan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi tubuh. 2. Potensi intelektual atau kecerdasan, yaitu memberi contoh atau mendorong anak untuk gemar membaca dan mengenalkan angka, huruf, dan bangun geometri seperti segitiga, segi empat, kubus, dan trapesium. 3. Potensi emosi, menciptakan suasana emosional yang kondusif atau sikap ramah dan kasih sayang, tidak judes dan bersikap keras, baik di rumah maupun di sekolah. Dan terakhir, membicarakan tentang cara menyalurkan keinginan tanpa mengganggu perasaan orang lain. Lalu ada 4. Potensi sosial, yaitu mengembangkan sikap dan kebiasaan untuk mentaati tata tertib dan menjelaskan alasan penerapannya, serta mengembangkan sikap dan kebiasaan untuk saling menghormati, menolong, dan menjalin persahabatan atau silaturahim. 5. Potensi kesadaran beragama,
yaitu memberikan contoh teladan atau uswah hasanah dalam mengamalkan ajaran agama, dan mengenalkan rukun iman dan Islam. Kedua, ada karakteristik perkembangan anak usia sekolah. A. Perkembangan fisik motorik. Perkembangan motorik sangat menunjang keberhasilan belajar peserta didik. Sesuai dengan perkembangan fisik atau motorik, anak yang sudah siap untuk menerima pelajaran keterampilan, maka sekolah perlu memfasilitasi perkembangan motorik anak itu secara fungsional. Yaitu sekolah merancang pelajaran keterampilan yang bermanfaat bagi perkembangan atau kehidupan anak, seperti mengetik, menjahit, merupa, atau kerajinan tangan lainnya. B. Perkembangan intelektual. Kemampuan intelektual pada masa ini sudah cukup untuk menjadi dasar diberikannya berbagai kecakapan yang dapat mengembangkan pola pikir atau daya nalarnya. Kepada anak sudah dapat diberikan dasar-dasar keilmuan, seperti membaca, menulis, dan berhitung, atau calistung. C. Perkembangan bahasa. Melalui bahasa, setiap manusia dapat mengenal dirinya, sesamanya, alam sekitar, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai moral atau agama. Di sekolah, perkembangan bahasa anak ini diperkuat dengan diberikannya mata pelajaran bahasa ibu dan bahasa Indonesia. Bahkan di sekolah-sekolah tertentu diberikan bahasa Inggris. D. Perkembangan emosi. Emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu. Dalam hal ini, termasuk pula perilaku belajar atau learning. Mengingat hal tersebut, maka guru seharusnya mempunyai kepedulian untuk menciptakan suasana proses belajar mengajar yang menyenangkan atau kondusif agar terciptanya proses belajar siswa secara efektif. Yang E ada perkembangan sosial. Pada usia ini, anak mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri dari sikap berpusat kepada diri sendiri atau egosentris kepada sikap bekerja sama, yaitu kooperatif atau sosiosentris, yaitu mau memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam proses belajar di sekolah, kematangan perkembangan sosial ini dapat dimanfaatkan atau dimaknai dengan memberikan tugas-tugas kelompok, baik yang membutuhkan tenaga fisik, seperti membersihkan kelas dan halaman sekolah, maupun tugas yang membutuhkan pikiran. F. Perkembangan kesadaran beragama. Pada masa ini, kesadaran beragama anak ditandai dengan ciri-ciri sikap keagamaan anak masih bersifat reseptif, namun sudah disertai dengan pengertian-pengertian agamanya. Yang terakhir ada G, hubungan antara aspek perkembangan siswa dengan pembelajaran. 1. Hubungan perkembangan intelektual dengan pembelajaran. Untuk mengembangkan kemampuan intelektual atau keterampilan berpikir siswa, baik sekali apabila guru merujuk kepada pendapat Jones et al. 1990 dalam Edi Asri Toto Atmo Diwirjo tahun 2008 halaman 52-53, yaitu tentang core thinking skills, antara lain sebagai berikut, yaitu mengasah ketajaman panca indera untuk menerima masukan informasi dari luar atau information gathering. Dan ada mengarahkan persepsi dan perhatian atau focusing untuk menjaring informasi. 2. Hubungan perkembangan bahasa dengan pembelajaran. Terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu A. Proses jadi matang. Dengan perkataan lain, anak itu menjadi matang atau organ-organ suara atau bicaranya sudah berfungsi untuk berkata-kata. Yang B. Proses belajar, yang berarti bahwa anak yang telah matang untuk berbicara dapat mempelajari bahasa orang lain dengan jalan mengimitasi atau meniru ucapan atau kata-kata yang didengarnya. 3. Hubungan perkembangan sosial dengan pembelajaran. Dalam proses belajar di sekolah, kematangan perkembangan sosial ini dapat difasilitasi atau dimaknai dengan memberikan tugas-tugas kelompok, baik yang membutuhkan tenaga fisik maupun tugas yang membutuhkan pikiran. 4. Hubungan perkembangan emosi dengan pembelajaran. Emosi merupakan faktor dominan yang memengaruhi tingkah laku individu. Dalam hal ini termasuk pula perilaku belajar.
Mengingat hal tersebut, maka guru seharusnya mempunyai kepedulian untuk menciptakan situasi belajar yang menyenangkan atau kondusif bagi terciptanya proses belajar mengajar yang efektif. 5. Hubungan perkembangan keagamaan dengan pembelajaran. Periode usia sekolah dasar merupakan masa pembentukan nilai-nilai agama sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya. Oleh karena itu, kualitas keagamaan siswa akan sangat dipengaruhi oleh proses pembentukan atau pendidikan yang diterimanya. Dan terakhir, 6. Hubungan perkembangan fisik motorik dengan pembelajaran. Perkembangan fisik yang normal atau tidak cacat merupakan salah satu faktor penentu kelancaran proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Perkembangan motorik ini sangat mendasar bagi belajar keterampilan. Oleh karena itu, kematangan perkembangan motorik sangat menunjang keberhasilan belajar peserta didik. Selanjutnya ada karakteristik pertumbuhan masa dewasa dan remaja. 1. Karakteristik perkembangan remaja. A. Makna masa remaja. Masa remaja merupakan masa transisi perkembangan antara masa anak dan masa kedewasa, dimulai dari pubertas yang ditandai dengan perubahan yang pesat dalam berbagai aspek perkembangan, baik fisik maupun psikis. Secara istilah, kata pubertas berarti proses pencapaian kematangan seksual dan kemampuan untuk bereproduksi. B. Karakteristik setiap aspek perkembangan. 1. Perkembangan fisik. Masa remaja yang diawali dengan pubertas adalah masa kematangan fisik yang sangat cepat, yang meliputi aspek hormonal dan perubahan fisik. 2. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan atau kapasitas individu untuk memanipulasi dan mengingat informasi. 3. Perkembangan identitas diri atau self-identity. Erikson mendefinisikan identitas sebagai konsepsi tentang diri, penentuan tujuan, nilai, dan keyakinan yang dipegang teguh oleh seseorang. 4. Perkembangan emosi. Terdapat beberapa kompetensi emosi yang penting bagi remaja dan perlu dikembangkan, yaitu menyadari bahwa pengungkapan atau ekspresi emosi memainkan peranan penting dalam berhubungan sosial. 5. Perkembangan kepribadian atau para peneliti memfokuskan kajiannya kepada 5 faktor besar kepribadian, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman atau openness to experience, kesadaran, conscientiousness, ekstraversi atau extraversion, agreeableness, dan neurotis atau neurotism atau emotional stability. 2. Karakteristik perkembangan masa dewasa. A. Definisi masa dewasa. Masa dewasa merupakan salah satu fase dalam rentang kehidupan individu setelah masa remaja. Pengertian masa dewasa ini dapat diakhiri dari sisi biologis, psikologis, dan pedagogis atau moral spiritual. B. Periode perkembangan masa dewasa. Masa dewasa awal atau early adulthood sama dengan usia 18 atau 20 hingga 40 tahun. Masa ini terentang sejak tercapainya kematangan secara hukum sekitar usia 18 atau 20 tahun sampai kira-kira usia 40 tahun. 2. Masa dewasa madya atau setengah madya or middle age, usia 40 hingga 60 tahun. Pada usia ini, aspek fisik sudah mulai agak melemah, termasuk fungsi-fungsi alat indera. 3. Masa dewasa lanjut atau masa tua atau old age, atau usia 60 hingga mati. Masa ini ditandai dengan semakin melemahnya kemampuan fisik dan psikis. Pada umumnya, mereka mengalami penurunan kemampuan dalam aspek pendengaran, penglihatan, daya ingat, cara berpikir, dan berinteraksi sosial. C. Karakteristik perkembangan mahasiswa. 1. Usia mahasiswa sebagai fase usia dewasa awal. Erikson tahun 1959 dan 1963 menekankan fase usia dewasa awal merupakan kebutuhan untuk membuat komitmen dengan menciptakan suatu hubungan interpersonal yang erat dan stabil.
2. Aspek-aspek perkembangan dewasa awal, yaitu meliputi 1. Perkembangan fisik, 2. Perkembangan seksualitas, 3. Perkembangan kognitif, 4. Perkembangan karir, dan 5. Perkembangan sosio-emosional. 3. Tugas-tugas perkembangan dewasa awal. 1. Memilih pasangan hidup, 2. Belajar hidup dengan pasangan nikah, 3. Memulai hidup berkeluarga, 4. Merawat anak, 5. Mengelola rumah tangga, 6. Mulai bekerja, 7. Bertanggung jawab sebagai warga negara, dan terakhir 8. Menemukan kelompok sosial yang serasi. 4. Periode dewasa awal sebagai masa persiapan pernikahan. 1. Konsep dasar pernikahan. Pernikahan adalah suatu ikatan yang terjalin di antara laki-laki dan perempuan yang telah memiliki komitmen untuk saling menyayangi, mengasihi, dan melindungi berdasarkan syariat agama. 2. Syarat pernikahan, yaitu kematangan fisik, kesiapan materi, kematangan psikis, dan kematangan moral spiritual. 3. Kondisi yang mempengaruhi kesulitan penyesuaian pernikahan, yaitu perbedaan konsep tentang peran atau tugas dalam pernikahan. Selanjutnya ada kehidupan pribadi dan kepribadian anak. 1. Kehidupan pribadi. Yang A. Pribadi dan kepribadian. Alport 1971 dalam bukunya Personality mendefinisikan kepribadian sebagai berikut. Personality is the dynamic organization within the individual of the psychological system that determine his unique adjustment to his environment. Atau kepribadian adalah organisasi dinamis dari sistem psikofisik dalam individu yang menentukan cara-cara yang unik atau khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. B. Karakteristik kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi menyangkut sifat khas dan kebiasaan seseorang dalam kehidupannya. Kehidupan pribadi seorang individu merupakan suatu kehidupan yang utuh dan lengkap dan memiliki ciri khusus dan unik menyangkut berbagai aspek, antara lain aspek emosional, sosial psikologis, dan sosial budaya. C. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan pribadi. Yaitu faktor utama yang memengaruhi perkembangan pribadi anak adalah kehidupan keluarga beserta berbagai aspeknya. Perkembangan pribadi menyangkut perkembangan berbagai aspek yang akan ditunjukkan dalam perilaku. D. Perbedaan individu dalam perkembangan pribadi. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa perkembangan pribadi setiap individu berbeda-beda sesuai dengan lingkungan di mana mereka dibesarkan. Tingkah laku seseorang juga dipengaruhi oleh hasil proses perkembangan kehidupan sebelumnya dan dalam perjalanannya berintegrasi dengan kejadian-kejadian sekarang ini. E. Upaya pengembangan kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi yang merupakan rangkaian proses pertumbuhan dan perkembangan perlu dipersiapkan dengan baik. Untuk itu, perlu dilakukan kebiasaan dalam hal hidup sehat dan teratur, serta pemanfaatan waktu dengan baik, pengenalan dan pemahaman nilai dan moral yang berlaku di dalam kehidupan perlu ditanamkan dengan benar, serta mengerjakan tugas dan pekerjaan praktis sehari-hari secara mandiri dengan penuh bertanggung jawab. 2. Kepribadian anak. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas, dan perilaku seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, atau temperamen tersebut akan terwujud dalam tindakan seseorang jika dihadapkan kepada situasi tertentu. A. Aspek-aspek kepribadian anak, yaitu ada karakter. Karakter adalah konsekuen tidaknya mematuhi etika perilaku, konsisten tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. Yang B ada temperamen, adalah disposisi reaktif seseorang, atau cepat lambatnya mengenai mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan akan yang datang dari lingkungannya. Dan C, sikap ialah sambutan terhadap objek yang sifatnya positif, negatif,
atau ambivalen. B. Jenis-jenis kepribadian. A. Kepribadian sanguinis. Julukannya yaitu si tukang bicara. B. Kepribadian koleris dengan julukan si pelaksana. C. Kepribadian melankolis, julukan si pemikir. Dan terakhir, kepribadian plekmatis dengan julukan si pengamat. C. Kepribadian yang sehat. Dahler dalam Kartono 1980 menyatakan pandangannya tentang tanda-tanda kepribadian orang yang sehat dan kurang sehat sebagai berikut. Tanda-tanda kepribadian orang yang sehat itu A. Kepercayaan mendalam pada diri sendiri dan orang lain. B. Tidak bersikap ragu-ragu, tidak malu, dan memiliki keberanian. C. Memiliki inisiatif. 2. Tanda-tanda kepribadian yang kurang sehat. A. Tidak mampu melakukan persahabatan, mengisolasikan diri. B. Daya konsentrasi buyar, ketekunan dalam pekerjaan hancur, dan terlalu banyak melamun. C. Penyangkalan terhadap nama, asal-usul, suku bangsa, masa lampau, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada penyesuaian diri remaja. 1. Konsep dasar penyesuaian diri. Penyesuaian diri merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mencapai keharmonisan hidup, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan kata lain, penyesuaian diri merupakan usaha mengubah diri sesuai dengan keadaan diri. Secara sederhana, penyesuaian diri merupakan kemampuan untuk membuat hubungan yang memuaskan antara orang dan lingkungan. 2. Proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses panjang hayat atau lifelong process. Dalam proses penyesuaian diri, mungkin saja muncul konflik, tekanan, dan frustasi individu didorong untuk mengetahui berbagai kemungkinan perilaku untuk membebaskan diri dari berbagai macam gangguan ketegangan. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri, yaitu ada A. Kondisi jasmania, B. Perkembangan dan kematangan, C. Faktor psikologis, D. Kondisi lingkungan, dan E. Kultural dan agama. 4. Bentuk-bentuk dan reaksi penyesuaian diri. 1. Kelompok yang adaptif, yaitu bentuk penyesuaian diri yang adaptif sering dikenal dengan istilah adaptasi. Bentuk penyesuaian diri ini lebih bersifat badani. Artinya, perubahan-perubahan dalam proses badani untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan lingkungan. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa perkembangan. 2. Kelompok yang adjustive, yaitu bentuk penyesuaian yang tersangkut kehidupan psikis. Biasanya disebut sebagai penyesuaian yang adjustive. Adanya keterkaitan psikis dalam penyesuaian yang adjustive ini dengan sendirinya terjadi penyesuaian yang berhubungan dengan tingkah laku. 5. Karakteristik penyesuaian diri. A. Penyesuaian diri yang positif. Individu yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri yang positif ditandai oleh beberapa hal sebagai berikut. 1. Tenang dalam pembawaan. 2. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. 3. Tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. D. Penyesuaian diri yang salah. Penyesuaian diri yang salah muncul akibat kegagalan melakukan penyesuaian diri secara positif. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah, emosi negatif, tidak fokus, sikap tidak realistis, agresif, dan sebagainya. 6. Penyesuaian diri remaja. Untuk menciptakan suasana nyaman bagi peserta didik yang sudah memasuki masa remaja, para warga sekolah harus dapat menciptakan suasana nyaman dan kondusif di sekolah. Cara yang dapat dilakukan yaitu menciptakan sekolah yang asri, hijau, bersih, dan diikuti perilaku teladan yang ditampilkan tenaga kependidikan di hadapan peserta didik dengan penuh rasa kekeluargaan.
7. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologi dan sosial dalam keluarga. Contoh, sikap orang tua yang menolak. Hasil dari penolakan tersebut ialah remaja yang tidak dapat menyesuaikan diri. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi remaja dapat berasal dari suasana psikologis keluarga, seperti keretakan keluarga. Dan penyesuaian diri remaja dengan kehidupan di sekolah. Mereka mungkin mengalami permasalahan penyesuaian diri dengan guru-guru, teman, dan mata pelajaran. Sebagai akibatnya antara lain adalah prestasi belajar menjadi menurun dibanding dengan prestasi di sekolah sebelumnya. 8. Implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja, khususnya di sekolah, adalah menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah bagi anak didik, baik secara sosial, fisik, maupun akademis. Karena di sekolah, guru merupakan figur pendidik yang penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian siswa-siswanya. Maka dituntut sifat-sifat guru yang efektif, yaitu ramah atau cheerful, dan optimis dan mampu mengontrol diri, tidak mudah kacau atau terganggu dan teratur tindakannya. Selanjutnya ada peranan guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik. Yang A, peranan guru. Guru sebagai pelaku utama dalam implementasi atau penerapan program pendidikan di sekolah memiliki peranan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dipandang sebagai faktor determinan terhadap pencapaian mutu prestasi belajar siswa. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah performance atau kinerja, yaitu seperangkat perilaku nyata yang ditunjukkan oleh seseorang pada waktu melaksanakan tugas profesional atau keahliannya. B. Komponen kinerja profesional guru. 1. Ada gaya mengajar. Louis Rubin Ornstein 1990 mendeskripsikan gaya mengajar ke dalam 6 aspek, yaitu sebagai berikut. 1. Ada explanatory, yaitu guru menjelaskan materi pelajaran dan aspek-aspek lain yang terkait dengan pelajaran. 2. Ada inspiratory, guru yaitu menstimulasi atau memotivasi siswa dan menampilkan keterlibatan emosional dalam mengajar. Yang ketiga ada informatif, atau guru menyajikan informasi melalui pernyataan-pernyataan verbal dan siswa diharapkan mendengarkan dan mengikuti instruksi dari guru. Lalu yang keempat ada korektif, yaitu guru memberikan feedback kepada siswa, menganalisis tugas-tugas, mendiagnosis kesalahan, dan memberikan nasihat. Yang kelima ada interaktif, yaitu guru memfasilitasi perkembangan ide-ide atau pemikiran siswa melalui dialog atau pemberian pertanyaan. Dan yang terakhir ada programatik, yaitu guru membimbing aktivitas siswa dan memfasilitasi perkembangan belajar mandiri. 2. Kemampuan berinteraksi dengan siswa. Kemampuan guru berinteraksi dengan siswa dimanifestasikan melalui A. Komunikasi verbal. Dalam studi klasik, interaksi antara guru dan siswa dianalisis melalui perilaku bahasa atau linguistic behavior guru dan siswa di dalam kelas. Kegiatan di dalam kelas pada umumnya didominasi oleh interaksi atau komunikasi verbal antara guru dan siswa. Yang B ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal yaitu guru dapat dipandang sebagai perilaku yang mendorong atau membatasi siswa. Dampak komunikasi nonverbal, guru tidak melakukan kontak mata, dan kurang perhatian dalam komunikasi, tidak berminat atau berkeinginan untuk mendengarkan siswa. 3. Karakteristik pribadi. Rians mengklasifikasikan karakteristik guru itu ke dalam 4 klaster dimensi guru.
yaitu 1. Kreatif. Guru yang kreatif bersifat imajinatif, senang bereksperimen, dan orisinal. Sedangkan yang tidak kreatif bersikap rutin, bersifat eksak, dan berhati-hati. 2. Dinamis. Guru yang dinamis bersifat energetik dan ekstrovert, sedangkan yang tidak dinamis bersifat pasif dan menghindar serta dan menyerah. 3. Terorganisasi. Guru bersifat sadar akan tujuan, tidak memiliki kemampuan mengontrol. Dan 4. Kehangatan. Guru yang memiliki kehangatan bersifat pandai bergaul, ramah, sabar, sedangkan guru yang dingin bersifat tidak bersahabat, sikap bermusuhan, dan tidak sabar. C. Penyusunan alat evaluasi kinerja guru. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa untuk mengevaluasi kinerja guru dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya penilaian oleh pribadi guru itu sendiri atau self-rating, penilaian oleh siswa, penilaian oleh kolega atau teman sejawat, dan penilaian oleh pimpinan atau kepala sekolah. Yang A ada format self-rating, yaitu penilaian oleh diri sendiri, dan yang B, format penilaian oleh siswa, yaitu penilaian kinerja guru oleh siswa merupakan upaya untuk mengetahui gambaran tentang kesan atau pendapat para siswa mengenai performance, penampilan, atau kinerja guru pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Mungkin sekian itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.